Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Kementerian Keuangan menyiapkan dana 30,6 triliun rupiah untuk tunjangan Hari Raya Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri pada tahun ini. Anggaran THR untuk ASN di kantor pemerintah pusat dan daerah diharapkan akan memacu konsumsi di kuartal kedua tahun ini. Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran hingga 30,6 triliun rupiah untuk tunjangan Hari Raya bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri pada tahun ini. Anggaran THR tersebut juga mencakup PNS di pemerintah daerah yang mencapai 14,8 triliun rupiah dan diharapkan akan memacu konsumsi pada kuartal kedua tahun ini. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjelaskan bahwa pencairan anggaran itu akan dilakukan paling cepat pada H-10 atau paling lama pada H-5 Lebaran. Adapun hingga saat ini peraturan pemerintah terkait THR ASN sedang tahap finalisasi dan akan segera ditandatangani Presiden Jokowi. Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan mendorong penyaluran bansos lebih cepat sebagai pelengkap stimulus jelang Hari Raya. 10 berarti akhir bulan April atau awal Mei, Bu, bisa dijalankan. Nah, harapannya mendorong konsumsi dan untuk Pemerintah sendiri berharap THR menjadi kunci peningkatan konsumsi sehingga daya dorong perekonomian menjadi lebih baik. Sekalipun mudik dilarang, insentif lain seperti subsidi Harbolnas diharapkan akan mampu menjaga minat konsumsi masyarakat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, buku dan penulis menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, di Hari Buku Sedunia yang diperingati pada hari ini, kami akan mengajak Anda berkenalan dengan komunitas penulis yang lahir dari salah satu penulis kenamaan tanah air. Kita simak laporan reporter Amalina dan juru kamera Agus Dwi Prasetyo berikut ini. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu komunitas menulis Semut Merah Kaizen. Nah, komunitas ini sudah banyak mengeluarkan karya-karyanya loh melalui buku. Apa saja kegiatan dari komunitas ini? Yuk kita langsung masuk aja. Misi, Bu, kakak-kakak. Semut Merah Kaizen dipilih menjadi nama komunitas menulis ini sesuai dengan kelas menulis yang diikuti anggotanya, kelas menulis Kaizen. Ya, para penulis ini lahir dari kelas menulis Kaizen milik Dewi Lestari alias D. Sang pencetak novel bestseller seperti Supernova hingga Aroma Karsa. Sudah mencapai ratusan orang, anggota komunitas ini berasal dari berbagai profesi, mulai dari dosen, jurnalis, hingga desainer kenamaan Didit Maulana yang didapuk sebagai ketua komunitas ini. Baru dibentuk beberapa bulan tahun 2020 lalu, komunitas Semut Merah Kaizen langsung melahirkan sebuah karya, kumpulan cerpen mengenai pandemi bertajuk Cerita Saat Jeda. Selain itu, beberapa anggota juga sudah menerbitkan hasil karya mereka masing-masing. Selain berbagai ide menulis dan diskusi buku, berbagai kegiatan lain juga kerap menjadi agenda. Salah satunya melahirkan puisi-puisi indah. Bersiap-siap menenangkan diri. Aku menyiapkan arang dan mulai menyulut api. Kami berbagi tips mengenai bagaimana menulis yang baik, dan kami juga berbagi karya-karya kami dan saling memberi semangat untuk menyelesaikan karya tersebut. Bertekad melahirkan karya-karya yang tak hanya indah, namun juga berkualitas. Komunitas Semut Merah Kaizen berharap ranah literasi tanah air semakin kaya dan tentunya bermanfaat bagi halayak. Buku tidak hanya menambah wawasan karena menjadi jendela dunia, tapi buku juga menjadi jalan bertemu dan membuka jaringan sesama penulis untuk melahirkan karya-karya barunya seperti yang dilakukan oleh komunitas penulis Semut Merah Kaizen ini. Karena sejatinya buku yang berkualitas lahir dari ide cemerlang sang penulis. Selamat Hari Buku Sedunia. Dari Jakarta, Armalina, Agus Dwi Prasetyo, iNews melaporkan.
Nah, hari ini merupakan Hari Buku Sedunia dan kita akan berbincang langsung dengan penulis yang karyanya sangat dinanti pecinta buku, ada Mbak Di Lestari. Selamat siang Mbak Di. Selamat siang Wilson dan Selamat Hari Buku Sedunia kami ucapkan untuk para penulis yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, Mbak Di, menurut Mbak Di saat ini bagaimana minat baca dari masyarakat? Apakah sudah dikatakan tinggi dan bagaimana indikatornya? Kalau dikatakan tinggi, saya rasa belum ya, karena dari beberapa survei yang dilakukan secara internasional, kita tahu bahwa peringkat literasi Indonesia belum membanggakan lah. Kita masih berada di nomor urut yang agak bawah gitu ya. Nah, tapi tentu saja ini bergantung dari begitu banyak faktor. Pertama, karena memang Indonesia secara geografis berbentuk kepulauan, dan pembangunan yang mungkin belum merata ke seluruh tempat gitu. Jadi memang kalau kita lihat di tempat Indonesia yang lebih terpencil sama di kota besar, itu kondisi literasinya jauh berbeda. Karena kalau di kota besar kita punya akses kepada toko-toko buku, penerbit yang bagus, juga yang namanya pembinaan penulis seperti komunitas dan kursus dan sebagainya, itu memang lebih banyak tersedia di kota-kota besar gitu. Tapi Indonesia ini kan begitu luas ya, sehingga kalau mungkin di rata-rata secara general ya bisa dibilang peringkat literasi kita belum memuaskan gitu. Itu pun barangkali belum tentu juga yang di kota besar sama dengan kualitas ya. Maksudnya kuantitasnya tidak berarti kemudian berbanding lurus dengan kualitas gitu. Jadi artinya sekadar membaca beda sekali dengan membaca dengan pemahaman, membaca dengan baik. Sekadar menulis berbeda sekali dengan menulis yang baik, konsisten, dan berkualitas gitu. Nah, tentu yang kita inginkan adalah pendalaman kualitas tadi gitu. Mbak Di, untuk minat menulis sendiri bagaimana di Indonesia saat ini? Kan buku tidak melulu karya yang dicetak, tapi sudah ada web stories, web series, webtoon, dan lain sebagainya. Apakah itu cukup untuk meningkatkan minat menulis bagi anak-anak Indonesia? Saya rasa digitalisasi akan mengakselerasi perkembangan itu ya, karena kalau saya kilas balik ke mungkin zaman saya ketika baru mulai menulis Supernova lah katakan gitu, itu kan kita masih belum punya platform digital. Jadi untuk seseorang mau mengaktualisasikan dirinya sebagai penulis, ya dia cuma punya jalur yang terbatas. Kalau nggak lewat penerbit, menerbitkan sendiri yang saat itu pun belum merupakan pilihan yang populer gitu ya, atau lewat media massa. Sementara kalau sekarang kan kita sudah bisa menjadi media bagi diri kita sendiri. Kita bisa ngeblog, dan juga sekarang udah ada platform digital yang lebih memudahkan penulis untuk menerbitkan karyanya gitu. Jadi saya rasa sebenarnya ini satu perkembangan yang baik ya. Dan aku berharap platform digital yang sekarang semakin menjamur itu tidak lagi dipertentangkan antara digital versus cetak. Kita justru harus merangkul keduanya, karena memang dua hal itulah yang bisa mempercepat perkembangan literasi di Indonesia. Baik, Mbak Di, sayang sekali karena durasi kita terbatas, perbincangan kita meskipun menarik tapi harus kita sudahi. Terima kasih Mbak Di, sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Buku Sedunia.